Karena nggak paham menghukumi hukum fikih dengan hukum tauhid, apalagi ujung-ujungnya udah nggak jelas. Ini ustaz mengarahkan pada film religi di bioskop. Siapa yang nonton film religi, Joni? Saya nggak nonton film religi, seumur umur nggak pernah saya nonton film religi. Jangan di bioskop, TV pun nggak saya tonton. Sedang untuk apa itu launching film Hayya namanya. Ayo di bioskop, orang gitu kan. Saya senyum aja, saya tinggal tidur aja lah gitu kan. Karena nggak paham menghukumi hukum fikih dengan hukum tauhid, apalagi ujung-ujungnya udah nggak jelas. Ini ustaz mengarahkan pada film religi di bioskop. Siapa yang nonton film religi, Joni? Saya nggak nonton film religi, seumur umur nggak pernah saya nonton film religi. Jangankan di bioskop, TV pun nggak saya tonton. Nggak pernah saya. Itu yang bikin teman-teman ustaz. Buat apa membantu Palestina? Kerjasama dengan sinias muslim, aktivis-aktivis yang sering ke Palestina, melihat ada sesuatu yang harus dibantu di sana. Maka disopotlah kemudian, dari mereka riset, dikeluarkan, diperkenalkan ke masyarakat, dibuatlah Hayya. Makanya yang diundang satu ustad-ustad, yang diundang itu dubes Palestina, dubes negara Arab, dari Dewan, diundang, ente mungkin nggak diundang. Jadi ngira saya nonton film religi. Hukumnya fikih. Hukum fikih itu tidak dihukumi tempat, yang dihukumi itu perbuatan. Al-hukmu yaduru ma'illati fil mukallaf. Dalam perbuatan. Makanya taklif yang dihukumi, bukan bendanya. Begitu Stephen kalau ngaji. Hukumnya apa hukum ke bioskop? Lihat-lihatnya. Ada apa di situ? Jadi ada tempat yang melekat dengan keharaman, ya. Ada tempat yang ta'taril ahkamul khamsah. Ada 5 yang diterapkan di situ. Bisa tempat agama orang lain, toilet, pasar, jelas hukumnya. Najisnya ada, makanya nggak bisa sholat di toilet. Jelas. Nggak bisa ibadah di tempat misalnya agama lain. Makanya Umar menolak keluar supaya nanti tidak menjadi hukum di kemudian hari. Ya. Bioskop ini bagaimana? Coba dicek, tempat maksiat bukan. Kalau memang maksiat seperti tempat misalnya mohon maaf ya, wanita-wanita malam macam-macam, jelas seperti itu maksiatnya. Jadi nggak usah nonton ke situ. Saya kan cuma partisipasi nonton aja, nggak bisa ngapain nonton di tempat bordil. Haram hukumnya jelas. Tempat ini jelas nggak haramnya? Apa benar perbuatan haram terjadi di situ? Kalau memang haramnya jelas di tempat maksiat, lampu digelapin, maksiat semua, haram masuk situ. Tapi kalau Anda diundang nonton, yang nonton para ustaz, yang lihat para dubes, yang lihat anggota dewan, ya lampu digelapin bagian belakang yang nggak ada sentuh-sentuhan, sini dubes, sini DPR. Kan pegang-pegangan. Layar muncul kalau terang nggak kelihatan, Seth. Kemana tuh? Ya. Makanya cek dulu, saya tuh begini ya, kalau yang seperti ini aja nggak bisa menilai hukum, maka bagaimana menyimpulkan hukum agama? Anda yang begini aja nggak bisa jawab, yang begini aja terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan hukum, bagaimana menyimpulkan hukum-hukum yang pasti? Bisa bermasalah. Bahkan keluar Ustaz Adi mengajak film religi, siapa yang nonton film religi? Berarti Anda dalam menyimpulkan hukum selalu tergesa-gesa seperti itu. Kalau dalam seperti ini saja Anda tergesa-gesa, bagaimana dengan hukum-hukum fikih terapan yang lainnya? Makanya sering banyak salahnya. Makanya yang seperti itu saya sering banyak mengabaikan aja, udahlah saya tinggal tidur aja. Tinggal tidur, ada guru kami itu sudah. Nah, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita adalah hamba Allah, menjadi hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah itu ada wasilah. Apa wasilahnya? Apa jalan supaya kita bisa menjalankan tugas pokok kita? Menuntut ilmu. Belajar agama, belajar akidah yang sahihah, ya, belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan wasilah, jalan untuk kita bisa lebih menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan oleh penanya, di mana-mana ada fitnah. Dulu, bukan dulu sampai sekarang ya. Ketika di Aceh diberikan otonomi khusus menjalankan syariat Islam. Ya, dulu ketika saya masih SMA, masih SD, SMP, itu ada beberapa bioskop di Banda Aceh. Ya, ada beberapa bioskop di Banda Aceh. Tapi ketika dijalankan syariat Islam di Aceh, itu bioskop terlarang. Sampai hari ini nggak ada bioskop di Aceh. Jadi orang-orang yang paling minim pun terkadang dari ilmunya, atau bukan dianggap sebagai ulama, bukan dianggap sebagai dai, faham masuk ke bioskop ini bukan tempat yang baik. Ya, karena di dalamnya di situ ada ikhtilat dengan suasana yang gelap, sehingga akan menggiring seseorang terjatuh pada hal-hal yang berbau dosa. Tapi subhanallah, ya, kita diperhadapkan oleh orang-orang yang hebat dalam retorika, yang sering menukilkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi mengajak muslimin untuk melihat aurat wanita di dalam bioskop. Ya, mungkin nggak pemeran film religi pun sekalipun, mungkin nggak yang dipilih peran pemainnya itu orang jelek, mungkin nggak. Pasti yang dipilih adalah wanita yang paling cantik, wanita yang paling pintar beradegan, berakting, kan begitu. Ya, nah Pak Ustadz, dari ayat yang Pak Ustadz hafal, yang terkadang Ustadz begitu jago bisa tahu kiri kanan, depan belakang, pojok kiri, pojok kanan dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya. Qulil mu'minat, katakanlah kepada kaum mukminat, atau qulil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin, untuk mereka menundukkan pandangan mereka dari pandangan yang tidak boleh untuk mereka lihat. Iya. Jadi seakan-akan hari ini kita mengajak orang, ayo sama-sama kita melanggar ayat ini. Walaupun kita tidak mengatakan saya cinta dengan Al-Quran,
Saya mengagungkan Al-Quran, tetapi secara tidak langsung kita sedang mengajak orang, ayo rame-rame kita mengingkari ayat ini. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan, kita lihat. Kita nampakkan pandangan kita. Kita pasang kedua mata kita. Kita fokus dengan pemain wanita yang cantik itu. Itu sebenarnya yang diseru. Apakah Anda sadar ataukah Anda tidak sadar? Ya. Dan ini akan menjadi sunnah yang jelek di tengah-tengah muslimin. Dan itu semuanya akan ditanggung. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah sunnah dari sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan tersebut. Terlebih hati manusia, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu akan condong kepada kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat wanita dipertonton, apalagi sudah nama ini sudah ada fatwa loh. Ini sudah label, sudah halal ini. Jadi yang tadinya melihat wanita tunduk pandangan, karena sudah ada fatwa, jadi melototin karena sudah ada label halal. Lihat wanita di situ mempertontonkan dosa dan maksiat. Ya, film religi itu pasti dalam film itu ada pemeran wanita, ada pemeran laki-laki, kan begitu. Ya, di dalam film itu cerita bisa pertemanan yang akrab, bisa suami istri. Bagaimana cara membina, kan ketika kita nonton film religi ini, agar bagaimana seorang suami dan istri semakin cinta. Melihat bagaimana adegan pasangan dalam film tersebut menampakkan keluarga sakinah. La haula wala quwata illa billah. Tidakkah cukup Al-Quran yang membimbing engkau untuk menjadi seorang suami dan istri yang baik? Tidakkah cukup sunnah Nabi SAW dan Islam yang agung ini mendidik engkau menjadi orang yang baik, sehingga engkau memakai cara-cara yang cara itu tidak pernah disebutkan oleh Allah dan tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW? Di mana Al-Quran yang kau hafal? Di mana hadis-hadis yang begitu banyak yang bisa kau sebutkan nomor hadisnya? Sementara tidak langsung kita mengingkari hal-hal yang kita hafal tersebut. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid, kita kembali apa yang saya sebutkan tadi. Ketika ada peran laki-laki dengan wanita, itu suami istri. Ya, terkadang dalam adegan, ya seorang suami dan istri bercerita sebelum dia tidur. Bang, suamiku, kira-kira anak kita di mana ya kita masuk pesantren supaya hafal Qurannya lebih baik. Itu kan adegannya kan di ranjang tempat tidur atau lagi makan berdua. Iya, nah kalau seandainya itu bukan suami istri, ya, bukan suami istri, dalam satu tempat tidur berduaan, tiduran. Walaupun bukan dia berhubungan badan, tidur berdua. Pak Ustadz dalam masalah fikih, Pak Ustadz paham, mengerti dan faham. Ketika ada seorang laki-laki ingin menadhar seorang wanita, maka cukup dia melihat wanita yang ingin dia nikahi tersebut apa yang ada hajat untuk dia lihat. Bahkan sebagian ulama mengatakan nggak boleh berbicara, dia cuma bisa melihat karena lafaz hadisnya melihat, tidak boleh berbicara. Ini adalah sesuatu hal yang akan melanjutkan dalam ibadah pernikahan, hal-hal yang tidak yang terlalu berlebihan tidak boleh. Ya duduk, yang mau nikah duduk 2 jam situ ngobrol canda-candaan, nggak boleh. Sudah selesai, sudah perempuannya masuk, dia bicara sama walinya. Nah sekarang, ya dialog di tempat tidur dengan panggilan sayang, dengan panggilan kemesraan. Dipertontonkan itu yang dia bukan suami istri. Kalau seandainya juga suami istri, nggak boleh dia mempertontonkan kemesraan di hadapan umum. Kemudian Anda mengajak para pemuda yang belum menikah, yang masih labil, masuk ke dalam bioskop dan melihat wanita-wanita yang cantik tersebut. Pak Ustadz, Anda tidak takut? Kemudian setelah itu dia akan berzina. Anda tidak takut dia akan mengayal hal-hal yang jelek ketika dia menonton video? Dosa kita sudah terlalu banyak, Pak Ustadz. Apakah kita tidak khawatir dosa orang lain akan kita tanggung? Iya. Namun begitulah kondisi dan keadaan. Orang-orang tidak merasa cukup dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang ada di dalam benak dan pikiran, bagaimana agar bisa mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya. Ini sebenarnya inti permasalahan. Ini di sini syubhatnya. Agar bagaimana orang semakin banyak yang mengikuti kita, maka tanpa kita memperhatikan halal dan haram. Ya, atau berada di lingkungan-lingkungan yang memang lingkungan arahnya ke sana. Pasti seorang itu akan terpengaruhi. Pasti seorang itu akan dipengaruhi. Nah kalau seandainya dia tidak mempengaruhi orang lain, dia sendiri akan terpengaruhi. Ya, teman itu sangat memberikan dampak yang jelek dalam kehidupan kita. Ya, dan saya khawatir suatu saat nanti di Aceh yang tadinya tidak ada bioskop, ya ke depan mungkin akan ada bioskop. Tapi filmnya film religi. Jadi nanti suatu saat nanti para pemuda yang biasanya tidak boleh keluar malam, yang bukan dengan temannya, akhirnya karena dengan fatwa ini kita khawatirkan nanti ke depan maknya na film religi ya Pak bioskop. Mak pihak dilarang lihai karena fatwa aja nonton film religi. Putanya lebih carang dari ustadznya kan ada lebih carang lah yo. Kakena aja bah begagat bah. Nyanti nonton bioskop bujumat semayang. Hah? Apakah ini akan melahirkan orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala?
bertobatlah sebelum malaikatul maut mencabut nyawa kita. Ya. Tentunya tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Betul, tidak ada orang tidak punya kesalahan. Mungkin setiap orang pasti berbuat hal yang tanpa dia sadar itu dia melihat film-film atau adegan di HP-nya. Namun para hadirin, itu ketika kita mengajak manusia, maka seakan-akan kita sudah menghalalkan apa yang sudah menjadi haram. Maka tentunya perbanyak kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga semakin harus lebih semangat kita menuntut ilmu dan belajar agama agar tidak terjerumus dalam syubhat-syubhat dan syahwat. Wallahu a'lam bishawab.